Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demukti Alfamirisi dari jurusan Sosiologi Angkatan 23, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, dengan NIM 2301 135282. Yang terhormat Dr. Ahmad Idir, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi kesehatan atau antropologi sangat penting dipelajari. Pada zaman sekarang, pola penyakit menular yang berbahaya seperti cacar dan lepra sudah jauh berkurang. Hal ini dikarenakan ditemukannya antibiotik dan pola pemeliharaan kesehatan masyarakat yang cenderung berubah. Masyarakat mencari pertolongan medis bukan hanya karena takut mati, tetapi ada kecenderungan seperti agar pekerjaan sehari-hari mereka tidak terganggu. Untuk kecantikan kebugaran bahkan pengembangan intelektual. Perbedaan anggapan orientasi sehat dulu dan sekarang. Pada dahulu, orang akan pergi ke dokter atau dukun bila mereka sakit saja. Mereka merasa takut bila berhubungan dengan rumah sakit, dan beranggapan berobat ke rumah sakit bukan menjadi sembuh malah semakin sakit. Sementara pada zaman sekarang, alternatif pilihan untuk tetap bugar adalah pergi ke rumah sakit. Masyarakat mampu memilih tujuan pengobatan secara modern dengan rumah sakit yang semakin kompetitif. Tujuan pembelajaran dalam sosiologi atau antropologi kesehatan adalah pertama, menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek, mampu menghargai pasien dan peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Selain itu, alasan mengapa belajar sosiologi dan antropologi kesehatan adalah memahami tentang perbedaan antar golongan status sosial ekonomi. Dalam pola penyakit, misalnya penyakit jantung lebih banyak pada Amerika Serikat yang lahir di Amerika Serikat dibandingkan dengan orang Amerika Serikat yang lahir di luar Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari pola dan gaya hidup. Beberapa lingkup masalah biomedik membutuhkan permasalahan sosial. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan medis tidak hanya didasarkan pada aspek biologis atau kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan norma nilai dan dampak sosial. Berikut beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. 1. Pengaturan jumlah penduduk melalui alokan atau sterilisasi. Hal ini termasuk ke dalam masalah biomedik karena melibatkan aspek biologis, kesehatan, dan teknologi medis berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Pengaturan jumlah penduduk mempengaruhi fungsi reproduksi manusia yang merupakan bagian dari proses biologi. 2. Kontra KB yang dipelopori oleh Malthus menyarankan menunda perkawinan di mana hal ini berdampak pada kesehatan reproduksi, menunda usia reproduksi yang dapat mempengaruhi kesehatan biologis. Perempuan usia reproduksi yang terlalu tua atau terlalu muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan atau infertilitas. Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menunda perkawinan merupakan memiliki waktu yang lama untuk mempersiapkan kondisi fisik dan mental yang ideal untuk kehamilan sehingga meningkatkan kesehatan generasi berikutnya. Permasalahan sosial kesehatan membutuhkan keahlian sosiologi. Hal ini dikarenakan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berikut beberapa permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi. 1. Disparitas status kesehatan. 2. Beban ganda penyakit. 3. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. 4. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. 5. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. 6. Rendahnya kualitas atau pemerataan
dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. 7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. 8. Rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan karena kondisi sosial seperti status ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan mempengaruhi kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, kebodohan, sanitasi, dan gizi. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi kesehatan individu dan kemampuan mereka untuk mencegah, mengobati, atau bertahan dari penyakit. Etnopsikiatri adalah cabang ilmu psikiatri yang membahas gangguan mental dan tantangannya dalam konteks budaya dan etnis. Teori label menekankan pada labeling cap atau tanda perilaku sakit jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang. Sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuh baik sementara maupun melekat selama hidup penderitaan. Perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya universal, tetapi cara penanganan dari pola penyembuhannya bervariasi. Dalam masyarakat non-barat atau tradisional, orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal kalau tidak bersifat galak dan membahayakan biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Sebagian pada masyarakat bahkan membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri bila sekiranya akan membahayakan, umumnya dilakukan pengucilan, pengurungan maupun pemasungan. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia atau Malaysia. Sistem pengobatan etnopsikiatri. Penelitian Prince yang dilakukan pada penduduk Yoruba, Nigeria, menemukan bahwa sistem pengobatan etnopsikiater adalah sebagai berikut. 1. Pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Kedua, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Dan ketiga, diberikan pengobatan dan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. Keempat, kadang-kadang sahaman atau dukun melakukan praktek trans untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasad si penderita. Kelima, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai, yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Peran dokter dan pasien. 1. Terbatas sampai universal. Dalam banyak masyarakat jumlah pengobatan sangat terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah pasien sangat banyak atau universal. Kedua, permanen temporer. Bagi penyembuhan, peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranannya hanya temporer. Ketiga, atasan bawahan. Bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati. Penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif harus mentaati. 4. Sukarela dan non-sukarela. Hubungan antara penyembuhan dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela. Bagi si pasien cenderung non-sukarela. Spesialis dan pendidikan. 1. Penyembuhan modern bersifat sangat spesialisasi, misalnya spesialis mata, THT, internis, dan lain-lain. Kedua, proses belajar melalui sistem pendidikan formal dan cenderung bersifat pribadi. Ketiga, sistem pembayaran baku dan diatur secara ketat. Keempat, lulusan
dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal. Berbeda dengan penyembuhan tradisional, satu, terdapat spesialisasi tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih, misalnya dukun urut, bayi patah tulang, ramuan, dan peramal. 2. Proses pendidikan melalui sistem informal, yaitu belajar pada yang lebih senior dan dalam jangka waktu yang lama. 3. Sistem pembayaran bersifat hadiah. Keempat, lulusan dilakukan upacara inisiasi yang dilakukan secara informal. Beberapa kelebihan dan kelemahan. Non-barat, efek psikologis pengobatan cukup efektif. Kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Barat perkembangannya dan efek penyembuhannya sangat cepat. Tolak ukurnya jelas kelemahannya sistem ini dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Masalah gizi dan pangan dalam konteks sosiologi atau antropologi kesehatan. Alasan mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi. Disebabkan oleh kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras menurun. Kekurangan gizi karena krisis ekonomi adalah akar masalah. Hal ini dikarenakan penurunan daya beli masyarakat, di mana saat krisis ekonomi terjadi, pendapatan keluarga cenderung menurun yang mengurangi daya beli mereka terhadap kebutuhan pokok sehingga kurangnya akses terhadap makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan lainnya. Kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga merupakan pokok masalah kekurangan gizi di masyarakat. Hal ini dikarenakan wanita, terutama ibu rumah tangga, seringkali menjadi pengambil keputusan utama dalam hal pengelolaan makanan di rumah mulai dari perencanaan hingga penyajian makanan. Jika wanita memiliki akses terhadap pendidikan atau pelatihan tentang gizi yang baik, maka mereka mungkin kurang mampu memberikan asupan yang seimbang dan bergizi bagi anggota keluarganya. Penyebab tidak langsung kurang gizi adalah 1. Tidak cukupnya persediaan pangan, di mana kekurangan pangan di tingkat rumah tangga berarti tidak tersedia cukup makanan untuk. 2. Pola asuh anak tidak memadai, mencakup kurangnya perhatian atau pengetahuan orang tua mengenai praktek pemberian makanan yang baik, termasuk pemberian ASI, eksklusif pengenalan makanan pendamping ASI atau jadwal makanan yang tidak teratur. Ketiga, ketersediaan air bersih yang tidak memadai meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare yang berdampak pada penyerapan nutrisi oleh tubuh. Penyebab langsung kurang gizi adalah 1. Makanan tidak seimbang, berarti asupan makanan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi. Kedua, penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pencernaan, atau penyakit lainnya dapat mengganggu penyerapan nutrisi di tubuh. Berikut, peran makanan dalam konteks budaya. Dalam konteks ini, makanan berperan sebagai ungkapan ikatan sosial. Contohnya, seperti jamuan atau undangan makanan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan. Titik saling memberi dan kirim makanan dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Konsep makanan seringkali menjadi hambatan dalam konteks ikatan sosial, terutama bagi mereka yang berpergian dan berkunjung pada lain budaya. Maka makanan seringkali menjadi hambatan. Berikut, makanan sebagai ungkapan kesetiakawanan.
kelompok dalam banyak masyarakat modern untuk menciptakan kebersamaan, diciptakan makan bersama dalam meja yang besar, yang melambangkan persahabatan. Dalam masyarakat tradisional, makan bersama dilaksanakan dalam berbagai acara seperti peringatan upacara adat, perkawinan, dan lainnya. Makanan juga melambangkan identitas, suku bangsa, dan nasional. Berikut revolusi makanan modern. Terhadap makanan tradisional menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibat pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Titik revolusi makanan modal juga menyebabkan konsumsi gula semakin tinggi. Maka biaya pengobatan penyakit akibat kelebihan gula dan kerusakan gigi menjadi meningkat sehingga menyebabkan munculnya penyakit peradaban. Berikut, penyakit peradaban ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makan. Pola pekerjaan lebih banyak bersifat sedenter atau ditandai dengan banyak duduk. Pola hidup sedenter juga banyak dilakukan oleh para petani modern yang hanya duduk di traktor saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan materi dari mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.